Ini kan yang serunya lagi Bang Ucok ya, Ya. ketika biasanya kita sebagai orang tua nih, ketika anak kita dikatain, itu kan kita biasanya langsung bertindak gitu kan. Ya. Nah, dulu pada saat masa Bang Ucok nih sering dibully sama orang-orang gitu, Ya. orang tua responnya seperti apa Bang Ucok? Jadi orang tua saya biarkan saja, memang ini ciptaan Allah gitu. Jadi sehingga saya juga mendengarnya itu, oh kalau kita berbicara dengan Allah gitu kan, kita udah tenang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang meledek saya, kata orang tua saya, sama juga dia meledek ciptaan Allah gitu. Oke. Itu yang membuat saya jadi lebih semangat. Jadi bangkitnya Iya, justru bangkit. karena itu ya. Tapi pernah nggak Bang Ucok, ini maaf nih, Bang Ucok merasa bahwa kayak kok harus menerima keadaan seperti ini gitu, pernah nggak waktu itu? Pernah, waktu ketika kita di SMP. Jadi SD itu kita masih di desa. Ketika kita SMP itu sudah berbeda orang. Oke. Apalagi kita di SMP itu udah lain, desa-desa yang lain itu udah gabung. Jadi lebih sehingga ramai. baru ketemu gitu ya. Jadi sehingga banyak sekali yang ngomong, jangan bukan teman sekolah sih. Lo buat apa sih lo sekolah? Mau jadi apaan lo? Digituin. Gitu. Kadang-kadang kita, oh iya ya, gitu. Buat apa gue sekolah ya? Gue jadi APRI mungkin nggak bisa. Gue jadi pegawai negeri nggak bisa. Gue jadi polisi nggak bisa. Tentunya kita terbawa dengan itu. Ke bawah suasana. Tetapi terkadang kita, ya dia kan bukan sang pencipta. Itu yang membuat kita tadi, nasihat orang tua tadi. Balik lagi ke situ. Sehingga kita kuat lagi gitu. Iya. Gitu. Tapi emang berarti nggak bisa dihindarin ya? Nggak bisa karena beda soalnya. 1000 manusia beda dengan kita. Jadi itu udah pasti, orang itu pasti bertanya-tanya atau bisa, lo kok bisa begini sih? Ya saya nggak tahu, saya bilang. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu, orang tua saya tanya, dia nggak pernah cerita. Kenapa asal usulnya saya seperti ini gitu. Sampai sekarang berarti nggak pernah cerita gitu? Nggak pernah cerita. Itulah hebatnya orang tua. Siap. Jadi dengan omongan orang tua itu tadi yang terus terekam di otaknya otak Bang kita. Ucok. Jadi apapun bulian yang datang dari luar itu bisa di counter lagi gitu, dibalikin lagi gitu sama Bang Ucok ya. Nah, yang terbawa sampai sekarang, ketika anak saya di sekolah ngeledek, bapak lo kecil gitu. Dan anak saya juga udah bisa. Jadi artinya gini, makanya Allah itu bagi saya tuh sangat adil sekali. Ketika ada kekurangan orang itu pasti ada kelebihannya. Artinya seperti ini Mas, bukannya aku sok ini ya. Jadi ketika anak saya diledek, bapak lo kecil, biar kecil lebih hebat bapak saya daripada bapak lo. Dibalikin. Jadi gitu. Itu kebanggaan saya. Itu anak saya. Tapi bisa kuat juga mentalnya ya anak Bang Ucok ya. Iya. Karena pasti ngalamin juga dia dibully-bully juga kan. Iya pasti. Karena kenapa? Kalau misalnya bapaknya anak saya, boleh dibilang semua seluruh Indonesia tahu siapa bapaknya. Jadi sehingga mereka kadang-kadang bertanya, bapak lo kecil ya? Gitu kan. Jadi anak saya ngomongnya seperti itu. Jadi dia udah lama-lama terbiasa juga, gitu kan. Dan anak saya nggak ada yang yang merasa, ya tetap mereka tuh menganggap bapak gitu ya. Iya pasti dong, harus hormat dan segala macamnya. Hormat. Ya alhamdulillah dikasih keturunan sama Allah yang luar biasa juga gitu kan, yang bisa kuat dengan semuanya. Makanya saya bilang pendidikan agama itu di awal kita, di masa kecil kita, itu sangat bermanfaat Mas. Iya, jadi sehingga baik anak kita, keluarga kita semua itu jadi suasana lebih tenang, lebih harmonis, lebih nyaman. Iya, aman. Nah, sekarang yang Bang Ucok ajarkan ke anak-anak tentang pendidikan agama itu yang paling penting itu apa yang Bang Ucok? Yang paling penting adalah membaca Al-Qur'an. Ya, yang paling penting membaca Al-Qur'an. Ketika dia sudah bisa membaca Al-Qur'an, di situ sudah diterangkan semua. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Itu udah pasti.
ya, dan akhlak. Akhlak. Ya, akhlak. Ketika kita bertemu dengan yang lebih tua sama kita harus sopan, kita harus salaman, cium tangan. Itu yang saya ajarkan sama anak-anak. Iya. Dan itu memang membekas banget gitu ya. Oh iya. Okay. Itu yang aku ajarkan sama anak-anak saya. Nah, kita nih juga penasaran sebenarnya, teman-teman Insight penasaran, pengen tahu banget awal mula Bang Ucok akhirnya bisa terjun ke dunia entertain itu seperti apa ceritanya? Nah, mungkin orang semua udah tahu Kak masalah kegantengan saya kali ya. Ya salam. Nah, ini yang nggak bisa dikalahin sama siapa-siapa nih. Iya itu. Aduh biasa lah Bang, mantan cover boy jadi. Jadi ceritanya kalau saya itu gini ya. Jadi saya itu dulu awalnya itu jadi badut. Seniman badut, namanya boleh dibilang itu seniman ya. Kalau badut itu ya. Jadi artinya menghibur juga. Iya, oke. Jadi saya itu di badut itu terkenal. Oke. Ya. Jadi saya sebelum artis, saya sudah artis badut namanya. Badut. Jadi ketika ada waktu itu badut-badut karakter, saya membawakan itu, saya setiap hari ada job. Oke. Karena kenapa? Keuntungan kita kecil itu, jadi kita bisa jadi karakter gitu loh Mas. Oh iya. Salah satu contoh ada film-film kartun, Bart Simpson dulu. Oh iya. Jadi saya jadi Bart Simpson, lagi booming-boomingnya itu. Jadi setiap hari itu diminta sama anak-anak terus. Gitu. Akhirnya disitulah saya belajar sama teman-teman gimana jadi artis. Bukan jadi langsung jadi karena aku kecil jadi artis, enggak. Banyak belajar dulu. Ada prosesnya dulu. Banyak sekali, panjang. 11 tahun. Berapa? 11. 11 tahun. 11 tahun. Wow. Kuat juga Bang Ucok. Iya, daripada enggak ini apa? Dan itu aku enggak ada tujuan gua harus terkenal. Gua enggak ada. Oke. Jadi belajar dan belajar. Okay. Di suatu saat nanti pasti ada kalanya aku bisa dikenal orang. Nah, terus akhirnya setelah menjadi seniman badut itu langsung ke TV gitu? Oh enggak. Jadi aku pernah dulu jadi figuran-figuran dulu. Awal dari figuran. Awal figuran dulu. Yang dibayaran nasi kotak gitu. Iya. Gitu. Kadang-kadang kita ikut casting, yang di casting 100 orang, kita nggak kebagian gitu, pulang lagi gitu. Oke. Itu udah hal biasa dulu ya. Kalau jadi sekarang kan udah banget gampang. Masa-masa susah itu dong Bang Ucok. Oh iya. Gitu. Jadi jangan dikira orang itu Ucok Baba itu karena dia kecil terkenal. Enggak. Banyak orang-orang kecil di Indonesia, tetapi alhamdulillah saya boleh dibilang banyak yang mengatakan Ucok itu luar biasa gitu ya. Bukannya memuji diri sendiri, enggak. Oke. Ya ini omongan dari orang ya. Iya, karena kenapa? Artinya saya itu boleh di mata orang saya lihat itu tidak ada perbedaan dengan orang-orang yang normal. Oke. Aku lihat ya. Bahkan orang menghargai kita, bahkan kita juga pokoknya saling inilah. Aku lihat sih ya.